simpan jarum dalam peti. Jika terinjak kaki akan terluka. Hadirin, hadirat yang saya hormati, izinkanlah saya menyampaikan satu dua kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat-Nya dan juga karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat bersua di majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabiullah Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman jahiliyah menuju pada peradaban yang Islamiyah. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan tema pemuda dan cita-cita. Hadirin rahimakumullah, generasi muda dalam pandangan Islam memiliki peran yang besar bagi perjuangan dakwah Islam. Di tangan mereka lah estafet dakwah akan diteruskan. Kebanyakan pergerakan dan juga perjuangan menuju pada perubahan terjadi melalui pemuda. Hal ini bukanlah suatu kebetulan semata, akan tetapi sunnah yang berlaku dan peristiwa yang berulang. Hasan al-Banna, seorang tokoh pergerakan di Mesir, mengatakan, di setiap kebangkitan, pemudalah pilarnya. Di setiap pemikiran, pemudalah pengibar panji-panjinya. Mengapa pemuda mempunyai kedudukan yang amat penting? Karena Allah Ta'ala telah menciptakan dan juga membekali para pemuda dengan berbagai potensi dan juga keahlian yang membuatnya mampu akan melaksanakan tugas dan kewajiban mereka dalam bentuk yang sempurna. Dengan demikian, seorang pemuda mampu, tentu atas izin dan juga kehendak Allah, untuk mengatasi berbagai problem hidup mereka dan juga berbagai problem yang menimpa umat. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa terdapat 7 dari satu golongan yang mana akan dinaungi oleh Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan darinya, yaitu seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dari hadis di atas, kita dapat mengambil hikmah bahwa apabila seorang pemuda itu tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, taat akan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, maka Allah akan menaunginya di hari akhir kelak, insya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sementara realitas saat ini, kebanyakan para pemuda terlena akan masa muda, syahwat dan juga hawa nafsu belaka. Merasa masih mempunyai umur yang panjang, akan tetapi bayang-bayang kematian mengerayai sewaktu-waktu. Berapa banyak generasi muda di sekitar kita yang lebih mengidolakan artis, aktor, pemain sepak bola yang belum tentu beragama Islam. Sungguh, kondisi generasi muda saat ini sangat mengkhawatirkan. Mereka diterpa rasa frustasi yang dalam, juga tidak mau berbuat dan berusaha. Kehilangan jati diri dan ruh Islam dalam diri mereka. Hal ini disebabkan karena realitas umat Islam saat ini mengalami kemerosotan yang merambah di seluruh lini kehidupan. Berapa banyak generasi muda di sekitar kita yang lebih mengidolakan artis, aktor, pemain sepak bola, bahkan sampai penyanyi yang belum tentu beragama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah, panutan dan juga tauladan hidup tidak hanya menentukan posisi kita di dunia, namun akan sangat mengaruhi akhirat kita. Apabila salah dalam memilih panutan atau role model, menjadikan seseorang itu akan kehilangan kompas hidup, tujuan hidup, dan orientasi hidup sebagai hamba ciptaan Allah Ta'ala. Lantas, siapakah yang paling pantas untuk kita jadikan suri teladan hidup kita? Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi
dan yang banyak mengingat Allah. Maka sepantasnya kita yang mengaku sebagai orang muslim, dalam hal ini saya dan juga Anda, sewajibnya menjadikan Rasulullah SAW itu suri teladan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian siapa lagi? Mari kita simak hadis dari Abdullah bin Mas'ud berikut. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, khairun nas qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup di masaku, kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kita sebagai generasi muda sangat perlu untuk bercermin kepada generasi terbaik, yaitu generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan generasi seterusnya. Beberapa potret simbol kepahlawanan pemuda yang spektakuler adalah Mus'ab bin Umair, seorang duta Islam pertama yang dikirim ke Madinah sebelum Rasulullah SAW hijrah. Usamah bin Zaid, seorang kesayangan Rasulullah dan juga komandan perang untuk merangi Imperium Romawi. Tahukah hadirin sekalian berapa usia Usamah bin Zaid kala itu? Usia Usamah bin Zaid kala itu berusia 18 tahun. Jika dibandingkan dengan masa sekarang ini, beliau seusia dengan pemuda lulusan SMA. Zaid bin Thabit, seorang penghimpun mushaf Al-Quran, dan beberapa potret sahabat yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, dalam akhir pidato ini saya akan menyampaikan sebuah hadis yang berbunyi, An Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis sa'ah ay yurfa ilmu wa yufdal jahlu wa yashrabal khamru wa yadkharuz zina. Rawahul Bukhari. Dari Anas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda kehancuran suatu bangsa atau umat adalah diangkatnya ilmu, ditetapkannya kebodohan, didominasi minuman keras, dan perzinaan merajalela. Hadis riwayat Bukhari. Mungkin hanya ini bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Syukran katsiran ala